Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar satuan baku berat, yang mana pada pembelajaran berikutnya kita sudah belajar tentang hubungan antar satuan baku panjang, yaitu mulai dari kilometer sampai milimeter. Pada materi selanjutnya kita akan belajar satuan baku berat. Sebenarnya prinsipnya sama, cuman yang beda ada di satuannya. Kalau di satuan baku panjang atau pengukuran panjang kita menggunakan kilometer, satuan akhirnya meter. Kalau di hubungan antar satuan baku berat atau pengukuran berat itu akhirnya adalah gram. Seperti itu. Nah, sebelum menginjak pada materi lebih dalam lagi, apakah kalian pernah melihat timbangan atau satuan berat apa saja yang kalian ketahui? Misalnya kalian kalau membeli, disuruh ibunya beli beras, gula, atau telur, mungkin kalian di toko akan melihat timbangan, baik itu timbangan analitik maupun timbangan yang konvensional. Nah, satuan berat apa yang kalian ketahui sebelum menginjak pelajaran pagi hari ini? Misalnya ibu kalian menyuruh kalian, "Mas, belikan gula 1 kilo." Atau di situ 1 kilo itu mengandung arti 1 kilogram. Jadi satuan bakunya dari gula, berat gula, yaitu kilogram. Seperti itu. Atau belikan telur 1/4, seperti itu mungkin. Seperempat ini adalah menunjukkan nominalnya atau angka, menunjukkan beratnya, yaitu 1/4. Satuan bakunya apa? 1/4 kilogram. Jadi satuan bakunya adalah kilogram. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adapun tujuan pembelajaran pada pengukuran berat. Yang pertama, kalian diharapkan memahami sebagai satuan baku berat. Kedua, mengonversi satuan berat. Jadi misalkan mengonversi ini dari kilogram menjadi gram itu berapa, atau 1 ons berapa gram, seperti itu. Itu namanya konversi. Kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aplikasi kalian dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya tadi ketika disuruh membeli 1 kilogram telur atau gula atau beras, itu kalian bisa enggak sih gitu. 1 kilogram berarti berapa gram ya gitu. Jadi satuan berat adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan berat suatu benda. Jadi satuan baku berat itu merupakan satuan secara umum yang memiliki standar tertentu. Jadi satuan baku berat ini merupakan salah satu satuan baku yang mana itu sudah standarnya internasional. Jadi sudah kalau kita mengenal satuan SI atau satuan internasional. Jadi satuan baku berat ini bukan dibuat secara asal-asalan, tetapi satuan baku ini, khususnya satuan baku berat ini, sudah disepakati secara internasional seperti itu. Jadi sudah paten. Berikut ini macam-macam satuan baku berat. Ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, ada miligram. Nah, untuk setiap penurunan satu tangga turun sama kayak satuan pengukuran panjang dikalikan 10. Jadi kalau kilogram
ke hektogram dikalikan 10, ke dekagram dikalikan 10 lagi, ke gram dikalikan 10 lagi, sampai seterusnya ke miligram. Jadi kalau turun ini dikalikan, nah sedangkan kalau naik ini kebalikan perkalian adalah pembagian, seperti itu. Untuk yang hektogram ya, 1 hektogram ini sama dengan 1 ons. Jadi kalau disuruh ibunya beli le tumbasno cabai 1 ons. Nah, itu maknanya sama. Jadi cabai 1 ons itu sama dengan cabai 1 hektogram, seperti itu. Jadi kalau secara singkatnya saja, kalau ingin cara praktis lebih cepat, jadi nggak usah langsung dikalikan 10, setiap penurunan 10, 10, 10, 10 itu tidak. Jadi kita gunakan cara cepatnya seperti yang sudah Ibu jelaskan di kelas, seperti satuan panjang. Kalau misalkan 1 kilogram, berapa gram? Kita lihat turun berapa tangga, 1, 2, 3. Ada turun 3 tangga. Berarti 1 kilogram sama dengan berapa gram? Tinggal berarti kan 1 kilogram. Berarti 1 dikalikan berapa nolnya? 1, 2, 3. Berarti 1 kalikan 1000 sama dengan 1000. Seperti itu. Kita hitung angkanya 0 saja ini biar lebih cepat. Jadi kalau misalkan ada 5 kilogram. 5 kilogram berapa desigram? 5 kilogram berapa desigram? Turunnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, desigram. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti kalau 4, berarti tadi kan 5 kilogram. Berarti 5 dikali berapa? Kalau ada 4 berarti kali 10.000. 5 kali 10.000 berapa? 50.000, seperti itu. Jadi nggak usah cara manual. 10 kali 10 berapa ya? 100. 100 kali 10 berapa ya? 1000. 1000 kali 10 berapa? 10.000. Bisa secara manual seperti itu. Tapi untuk cara cepatnya langsung saja turun berapa tangga, langsung aja ditambahkan nolnya ada berapa. Itu. Ada nolnya 1, 2, 3, 4 gitu langsung. Jadi kalau di situ 5 kilogram berapa desigram? Berarti 5 ditambah nolnya ada 5, ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi langsung 50 gitu. Jadi cepet, nggak usah dihitung satu persatu manual. Selanjutnya, penggunaan satuan berat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menimbang makanan atau di sini bahan baku. Kan pakai timbangan yang di sini ada anak timbang, ada yang ukurannya timbelnya ada yang ukuran 1 kilo, setengah kilo, 1 ons, seperempat. Di sini biasanya di warung-warung kalian pernah menjumpai. Itu juga pengukuran berat untuk berat badan. Ini ada sendiri alatnya. Meskipun sama-sama namanya timbangan, tetapi setiap timbangan itu mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Tidak bisa disamakan. Misalnya, apakah bisa timbangan untuk bahan makanan digunakan untuk menimbang badan? Ya tentu tidak bisa. Kalau mengukur berat badan ya menggunakan timbangan berat badan. Sama kayak timbangan beras yang biasanya ada di selepan beras itu kan timbangannya yang besar, biasanya bisa jalan menggelinding itu. Nah, kalau kita mau nimbang beras hanya ukuran 1 kilo atau 2 kilo itu bisa menggunakan ini timbangan yang ada di warung-warung. Tapi kalau sudah dalam bentuk beras itu karung, misalnya 5 kintal atau 1 kintal gitu, harus pakai timbangan yang besar yang ada di selepan-selepan, biasanya seperti itu. Jadi kita lihat dulu barang yang kita timbang itu sekiranya sesuai nggak dengan timbangan yang kita gunakan. Soalnya setiap timbangan ini mempunyai skala atau mempunyai angka kapasitas tertentu. Biasanya kalau untuk timbangan berat badan ini untuk skala 200
atau 180 kilogram. Jadi kalau untuk yang terlalu berat dari itu tidak bisa. Kalau timbangan makanan ini lebih kecil lagi skalanya. Itu mungkin sampai 5 kilo seperti itu. Nah, berikut ada contoh pertanyaan ya. Satuan baku yang digunakan untuk mengukur berat benda adalah A. Sentimeter, B. Liter, C. Gram, D. Detik. Jawabannya adalah C, yaitu gram. Jadi satuan baku yang digunakan untuk mengukur berat benda adalah gram. Kenapa enggak sentimeter? Sebab sentimeter ini adalah satuan baku untuk mengukur panjang. Kenapa tidak liter? Karena liter ini digunakan untuk satuan baku pengukuran volume. Kemudian kenapa enggak detik? Sebab detik ini atau dalam bahasa Inggrisnya second, yaitu digunakan untuk pengukuran satuan waktu atau time. Seperti itu. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang mana kalian harus mengerjakan pertanyaan. Yang pertama, berapa gramkah 1 kilogram? Jadi, dalam 1 kilogram ada berapa gram? Silakan dijawab di sini. Dilihat dari tadi anak tangganya. Kemudian pertanyaan yang kedua, 1 gram sama dengan titik-titik miligram. Dilihat, 1 gram ke miligram ini naik atau turun. Dilihat di tangganya tadi. Kemudian yang ketiga, jika kamu menimbang apel dan beratnya 2 kilogram, maka berat dalam gram adalah berapa? 2 kilogram sama dengan berapa gram? Nanti juga dilihat di anak tangga. Pertanyaan yang keempat, tangga konversi berat dimulai dari satuan terbesar, yaitu, jadi yang terbesar itu konversinya apa? Gram kah, miligram kah, kilogram kah, atau dekagram kah? Dilihat di anak tangga lagi. Kemudian pertanyaan yang kelima, terakhir, jika naik 1 tingkat pada tangga satuan berat, maka nilainya berapa? Dikalikan atau dibagi atau ditambah atau dikurangi. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran matematika pengukuran berat pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Silakan dikerjakan pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.